Cerita Mata. Kompak ya. Akhirnya mata-mata udah mulai, harusnya sih sudah mulai hafal ya. Iya. Terus hari ini kita bahas Yang episode sebelumnya sebelumnya ngomongin tentang iri dengki. oh iya. Penyakit AIN. AIN. Bahas apa sih tuh Ain? Penyakit AIN penyakit non medis tapi sebenarnya ada. Enggak, bahasa dari mana? Nggak tahu bahasa dari mana. Karena baru dengar. Aku pun juga baru dengar kalau misalnya nggak karena aku mengalami, aku nggak tahu. Oh, kenapa tuh? Mengalaminya apa? Aduh, nanti kita ceritakan. Kita ngomong soal AIN. Oh, oke. Ya, karena kan sejauh ini kita selalu ngomong kita akan membahas sesuai dengan sepengetahuan kita dan pengalaman kita dari kacamata dan mata kita gitu ya. Makanya kan kita manggil teman-teman juga mata-mata. Betul. Gitu. Jadi ya kalau misalnya emang ada salah atau apa, ini kan sharing sepemahaman kita ya. Jadi gini, untuk sekarang karena penyakit AIN ini kebetulan adalah sesuatu penyakit yang memang banyak dibahas di salah satu agama, dan aku juga takut salah karena aku kan tidak mendalami di agama itu ya. Cuman kita sekarang pakai konsep fakta atau enggak sama yang ada di Google, karena banyak banget yang membahas penyakit AIN di Google, dan aku sudah membahas juga sama penasihat kita di belakang yang nggak pernah ketemu. Nah itu ada yang dibilang dia benar, ada yang dibilang enggak. Oke, kita bahas dulu dari pengertian di Google ya, penyakit AIN itu apa. Penyakit AIN adalah penyakit non medis yang muncul karena pandangan yang disertai rasa iri dan dengki terhadap orang lain. Nah tadi bener kan, tadi kayak kamu bahas di episode sebelumnya, iri dengki kan. Nah itu penyakit AIN, rasa iri dan dengki. Dan ini benar pemahamannya penyakit AIN. Ini approve sama aku. Itu dari mana? Google apa? Maksudnya banyak sih sumbernya, banyak ya. Sumber ada di detik.com, terus juga ada suara.com. Nah itu bahas penyakit AIN. Kebetulan juga Rini Sumargo juga kemarin juga bahas. Ada topik dia tentang penyakit AIN. Dia bawa ulama gitulah, terus bahas penyakit AIN gitu. Itu lebih capable sih menurut aku ya. Gitu. Kalau ini kan sesuai dengan pemahaman aku ya. Nah, ciri-ciri penyakit AIN katanya nih, penyakit AIN itu ciri-cirinya itu ada katanya keringat berlebih, gatel-gatel, terus juga rasa panik, terus juga demam, terus ada penyakit kulit. Ya, banyak nih penyakit AIN. Terus sering emosian. Oh ya? Iya, katanya. Terus juga, ya nih, cuman sering emosian, terus juga katanya panik berlebih, terus juga keringetan, penyakit kulit, gitu. Sebenarnya, yang benar itu adalah ciri-ciri penyakit AIN itu adalah penyakit yang memang muncul tiba-tiba tapi secara fisik. Jadi kalau kayak emosi berlebihan, cepat marah itu kan sebenarnya bukan fisik ya. Nah itu bukan ciri-ciri penyakit AIN seperti itu, bukan. Jadi memang dia itu akan menyerang secara fisik, dan memang itu tidak bisa dilihat secara medis. Tapi bisa diobati sebenarnya dengan medis juga bisa. Cuman memang sebenarnya nggak tanpa medis pun juga sebenarnya bisa gitu, dengan kita berdoa sama Tuhan meminta pengampunan. Istilahnya penyakit hati ya. Betul, penyakit hati. Dan banyaknya itu seringnya itu kenanya di bayi penyakit AIN. Jadi kalau misalnya jadi tiba-tiba kan itu kan dibilang penyakit itu kan nyerangnya ke fisik ya, lebih ke kulit kebanyakan. Jadi kalau misalnya lihat bayi tiba-tiba ada ruam-ruam merah, terus juga bintik-bintik merah, nah itu kemungkinan tuh AIN. Gitu, penyakit AIN. Dan pada bayi ya, istilahnya kan emang bayi punya rasa dengki. Jadi gini, timbul karena rasa iri dan dengki. Misalnya contohnya ada oknum A, ini oknum B yang punya bayi, si A belum punya anak. Ih anaknya lucu ya, cantik ya gitu. Tapi dalam hati itu kayak iri, kok gue belum punya anak yang, atau kalau misalnya punya anak, kok anak gue nggak seputih dan secantik ini. Ada makhluk-makhluk yang tak terlihat, yang tak bertanggung jawab, diiyain lah. Jadi penyakit buat si bayi itu. Padahal kan yang ngomong si A, tapi yang kena anaknya si B. Iya, gitu. Karena yang iri dengki si A ini. Atau bisa juga sebenarnya dia nggak ada iri dengki nih si A. Iya. Cuman kayak, ih
cantik banget ini amat gitu, tapi nggak ada rasa iri dengki. Itu bisa kena juga untuk seseorang yang takluk tak bertanggung jawab dan tak terlihat, itu bisa dikasih penyakit. Padahal sebenarnya dia tidak ada iri dengki nih si oknum ini, si oknum A ini. Cuman karena gini, kita kan sebagai manusia kan tidak boleh sombong ya. Tidak boleh meninggikan diri. Jadi ketika kita memuji sesuatu, ya kita harusnya tuh kayak mensyukuri, penciptaan Tuhan luar biasa ya, bisa menciptakan seorang bayi yang cantik, manis, lucu gitu. Harusnya kita lebih ke situ, bukan kayak nggak ada pengucapan syukur ke Tuhan. Nah itu bisa kayak gitu juga kena penyakit ain. Makanya rata-rata kan bayi tuh yang kena itu kalau penyakit ain. Nah kalau kasus aku itu jadi aku jujur aja sih sama mata-mata dan teman-teman sekitar tahulah aku itu punya bakat sombong. Ya kan? Bukan bakat sih, ada sombongnya. Bener ya? Hebat ya, di mana-mana biasanya orang salah nggak mau ngaku salah ya. Ini orang sombong ngaku sombong. Sebenarnya sombong itu ada, setiap orang ada bakatnya. Betul. Cuman kan balik lagi ke orang itu mau nggak ngikutin hasrat sombongnya apa enggak gitu. Betul. Dan gini, beberapa episode sebelumnya kan, ataupun kalau misalnya aku diundang di konten YouTube gitu ya, aku selalu ngomong kita itu dikasih gift sama Tuhan, berarti kan kita itu kan sebenarnya memiliki tanggung jawab yang berlebih. Tunggu dulu, biar orang yang ngerti nih, kita nih Aku ya yang punya talenta yang beda yang lebih lah dari yang betul. lain. Nah itu maksudnya dia. Terus kayak orang kan yang indigo ya gitu. Jadi buat kita yang memiliki gift dari Tuhan, itu kan kita memiliki tanggung jawab lebih. Karena ketika kita memiliki kelebihan, berarti kita dikasih tanggung jawab yang sama. Karena kan biar setara ya gitu, kelebihan dengan tanggung jawab gitu. Dan dimana ketika aku menerima gift ini, aku dibilangin sama teman aku yang memang dulu dan lebih berpengalaman, sudah lebih duluan menerima giftnya dia ya. Kita itu tidak boleh sombong dan kita itu harus membantu walaupun kita tahu bantuan kita tuh nggak berguna. Ibaratnya gini loh, gue udah bantu tapi gue tahu tuh nanti bantuan gue tuh nggak akan dianggap juga sama dia, atau mungkin harusnya kan bantuan kita tuh membuat kita dekat sama Tuhan gitu kan. Kita tahu tuh arahnya dia nggak akan dekat juga sama Tuhan gitu kan. Tapi tetap kita harus melakukan. Kenapa? Karena memang kita ditugaskan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan gitu. Terlintas dia nanti akan akhirnya A, B, C, D, itu kan sudah dialah yang memberi keputusan, bukan kita yang memberi keputusan gitu. Nah cuman kan namanya juga aku manusia yang masih punya daging ya, hasrat daging gitu ya. Jadi hasrat kedagingan. Jadi ada sebuah kasus, gue bantu dia, tiba-tiba dia mengecewakan aku gitu. Ibaratnya tuh gue tuh sudah bantu tuh, ibaratnya bantunya tuh ibaratnya udah keset, gue tuh udah sampai keset rusak lah, udah sampai udah rusak, dia masih dipakai lagi buat nganuin kaki gitu. Tiba-tiba yang gue inginin dia bertobat, nggak bertobat gitu. Kecewa dong. Dan aku tahu sebenarnya yang seperti yang aku bahas sebelumnya, dosa turunan. Tapi turunannya itu adalah menyangkut nyawa gitu. Dan aku tuh sudah tahu dia juga akan kena ke nyawanya dia gitu. Dan aku sempat berstatement seperti ini, ya sudah kalau mau mati, mati aja, bukan urusan aku dia mati. Gitu loh. Maksudnya sebenarnya kan gini, kalau ibaratnya kita tuh ngelihat teman kita sudah di ujung kematian, bodo amat lah, sebenarnya kan nggak boleh. Apalagi kan ketika kita mendapatkan gift ini, kita harus ngebantu. Rasa tinggi hatinya, rasa tinggi hatinya muncul. Dan ketika kesombongan itu muncul, abis itu juga relate dengan aku tuh juga lagi jauh sama Tuhan. Aku lagi jarang doa, aku jarang baca firman Tuhan, kebaktian juga ngantuk. Gitu. Jadi memang lagi jauh banget sama Tuhan. Setan muncul nih, datanglah gitu kan, setan muncul, makin tinggi lah gitu kan hati aku. Kayak sebenarnya kan dalam hati tuh ada ngomong, kamu nggak berhak loh memutuskan hal seperti itu, kamu tugasnya membantu, mau terlintas apapun tetap harus membantu. Tapi di aku tuh malahan memaki-maki gitu kan. Akhirnya kan jatuhnya kan kesombongan. Sombongan. Nah yang kedua, si oknum ini benci nih, iri.
dengan aku, gitu kan. Dan salah satu kesombongan aku itu adalah selain gift itu adalah aku tuh tidak pernah yang namanya jerawatan, ya kan. Aku selalu bilang, aku nggak akan pernah jerawatan, aku mau make upan, terus aku nggak pernah cuci muka, nggak pernah pakai skincare, gue nggak akan pernah jerawatan. Itu kan sebenarnya sombong ya. Dia pun juga tahu si oknum ini terkait hal ini gitu kan. Jadi ketika dia rasa iri dengki muncul, aku juga lagi ada kesombongan, kenalah Ain ini. Munculnya kenapa? Munculnya itu tiba-tiba kan dibilang tadi dengan fisik ya. Iya. Jadi inginkah? Aku tuh gelisah tidurnya. Awal gelisah tidurnya. Kayak kepanasan, belingsatan gitu. Aduh, ada apa nih aku gelisah tidur. Yang kedua, badan aku, tulang-tulang aku tuh kayak sakit semuanya. Ibaratnya kayak flu tulang. Ini kenapa? Yang ketiga, panas di beberapa sekujur badan. Pas panas, terus abis itu mulai ngerasa gatel. Pas udah mulai gatel, pegang sini ada benjolan. Kayak kalau teman-teman lihat kayak herpes gitu kan. Nah cuman kan kalau misalnya herpes itu kan dia katanya ngumpul ya, ngumpul gitu jadi satu. Setelah di sini muncullah di sini belakang punggung aku, punggung udah belakang ya, punggung aku itu banyak bintik-bintik kayak jerawat. Ibaratnya tuh lu kalau punya muka penuh jerawat pas lagi cuci muka kan kayak ada geradakan kan. Nah ketika gue sabunin kok geradakan gitu kan. Yang sebenarnya videonya aku lagi cari ya, nggak ketemu. Sempat aku waktu itu videoin cuman aku lupa di mana. Cuman kalau fotonya aku ada nih ya, kita tampilin. Nah jadi kalau bisa dilihat kan kayak jerawatan ya, sebenarnya kayak penyakit kulit. Dan itu tuh tiba-tiba muncul. Dan aku sampai gini, kenapa ya? Satu, yang aku lakukan selama ini selalu sama kok gitu loh. Dan itu maksudnya kejorokan aku ya, maksudnya kayak mandi kadang-kadang jorok banget sumpah ya, tapi emang bener kan gue jarang-jarang mandi gitu kan. Terus cuci muka juga ya kalau mandi cuci muka, habis make up ya kalau misalnya niat untuk cuci muka, kalau enggak ya udah gitu. Itu kan maksudnya rutinitasnya sudah aku lakukan bertahun-tahun, nggak pernah kejadian seperti ini gitu kan. Nah ini kok tiba-tiba kejadian gitu, aku udah kok aneh gitu kan. Terus habis itu apa gue pernah menyakiti hati seseorang, cuman memang aku kepikiran dengan si oknum ini gitu kan. Cuman di situ aku egonya masih muncul, ya itu salah dia lah. Maksudnya gue tetap manusia dong, masa dia doang yang mau dihargai, gue pengen dihargai juga sisi manusia gitu kan. Cuman ada juga hati ngomong gini, tapi kan itu lu dikasih gift ya, memang lu tidak bisa begitu gitu loh, lu harus tetap membantu orang gitu loh. Dan ketika penghukuman itu bukan dari dirimu, penghukuman dari Tuhan. Kamu cuma menjalankan untuk perpanjangan tangan Tuhan saja. Cuman kan itu ego masih meningkat ya gitu. Cuman seiringnya dengan waktu agak lebih, mungkin karena tipikal aku tuh adalah emosinya itu tidak bisa mencapai 2 minggu lebih. Jadi setelah 2 minggu gue agak lupa dengan kekesalan sebelumnya. Ya itu ada kelebihan aku sedikit itu sih. Lupa dengan kesalahan orang gitu ya. Jadi udah agak reda gitu. Terus kebetulan juga kayak aduh aku udah terlalu jauh sama Tuhan, aku mulai berdoa. Terus juga aku mulai saat teduh. Terus aku mulai baca firman Tuhan. Terus setelah itu pengobatan aku tuh pengobatannya tuh ya minum obat gatal aja. Padahal sebenarnya tuh sampai ibaratnya kayak kebakar gitu loh, kayak lu ada kayak luka bakar gitu. Padahal sebenarnya rasanya kayak luka bakar gitu. Makanya aku cuma minum obat supaya ngurangin gatal aja gitu, sama salep buat ngurangin gatal. Tapi biasanya kan kalau kayak gini-gini kan lama ya. Aku tuh 4 hari udah langsung hilang. Langsung hilang, ininya hilang gitu. Setelah aku sudah 4 hari sejak dimulai aku melakukan pengobatan salep, dan satu lagi ketika aku udah mulai berdoa. Gitu. Jadi itu udah hilang di situ. Sampai sebelumnya nggak hilang, malah makin banyak gitu. Dan setelah udah hilang, mulai curiga lah aku kan, ini ada apa sih gitu kan. Terus gua tanyalah sama orang yang di belakang layar ini, ada apa nih bro? Kenapa gua bro? Gitu kan. Terus ya lu kenapa nyakitain? Makanya lu jangan sombong.
jangan lu sombong. Yang kedua ya lu membuat orang ya ada yang iri, dengki, kecewa sama lu, meminta pengampunan, meminta pengasihan sama Tuhan, ya lu bisa kena gitu loh. Tapi mau gimana ya, namanya juga Barbara, nama tengahnya sombong gitu kan. Barsombar. Ya Barbara sombong banget. Cuman ya pas di situ oh iya gitu, terus oh ada penyakit ini gitu kan, penyakit ain ini gitu yang memang nggak bisa dijelaskan lewat medis gitu. Maksudnya ya kalau dibilangin jerawatan tapi di sini ada mengumpul jadi satu, kalau dibilangin ini herpes, nggak mungkin. Herpes kan dimana ngumpul-ngumpul makin gede kan, iya. tapi di sini kepisah-pisah gitu. Jadi bingung nih penyakit apa gitu, dan pengobatannya malahan cuma diolesin, doa, selesai gitu. Jadi nggak masuk akal juga gitu. Makanya ya itu benar-benar penyakit ain itu ada gitu. Dan aku pun juga tidak bisa berkata lebih panjang kali lebar karena di beberapa sumber itu sudah dijelaskan dan itu benar, kecuali yang tadi emosi dan yang lainnya, karena penyakit ain itu akan menyerangnya secara fisik, jadi nggak mungkin ke emosi dan yang lainnya gitu. Tidak ada hubungannya. Betul. Jadi ya saran kita adalah buat kalian-kalian ya jangan seperti aku sombong, iri, dengki. Ketika kamu mengagumi sesuatu, ingatlah bahwa yang dikagumi itu adalah ciptaan dari Tuhan. Jadi memang kita harus bersyukur dengan hal itu gitu. Dan jangan pernah mengingini milik orang lain. Itu banyak loh, itu banyak. Salah satu perintah Allah ya. Ya, itu salah satu perintah alam, jangan begini. Karena gini, ketika kita rasa ingin kan jadi rasa iri kan, ingin memiliki. Nah, itu bisa berdampak ke hal itu. Sebenarnya ada juga beberapa yang ngomong gini loh, hati-hati loh dalam berucap, takutnya nanti ada yang aminin bahaya. Nah, itu juga termasuk sebenarnya kan, kayak mampus lu, nanti lu itu jerawatan kayak gua, bisa kayak gitu juga. Gitu. Kalau ada yang lewat diaminin. Alah. Gitu. Itu termasuk sebenarnya ain. Berarti hati-hati lah ya sama orang yang suka dendaman. Udah suka dendaman terus mulutnya kayak gitulah. Cuman ya memang mungkin ada yang kontra gitu. Jadi kan bukan salah kita dong, bukan salah kita kalau kita memiliki kulit bagus, kan mereka iri kenapa kita yang kena. Iya, gitu. betul. Pasti ada pro kontra begitu ya. Ya di aku sih cuma saran begini, biarkan mereka iri gitu kan, tapi kita punya Tuhan. Ketika mereka iri, ada makhluk-makhluk yang tak terlihat, tak bertanggung jawab, mengiyakan. Tapi ketika kita punya tameng Tuhan, mau apa? Nggak bisa kan gitu. Jadi kayak misalnya kayak contoh aku kemarin, kenapa aku penyakit ain, memang aku tadi bilang aku lagi jauh sama Tuhan. Coba kalau waktu itu aku tidak lagi sombong, tinggi hati, congkak gitu kan, atau enggak aku lagi dekat sama Tuhan gitu, ya nggak akan mungkin kena gitu. Oh, berarti di sini mempengaruhi ya iman kita kepada Tuhan ya. Betul. Ya, sebagaimana kita jauh atau dekat ya mempengaruhi kita ya. Betul. Jadi sebenarnya gini loh, kalau misalnya teman-teman menyadari kita banyak cita-cita dari kemarin, kita kan belum penelusuran ya. Betul. Kita lebih ke cerita. Pengalaman cerita. Tapi kalau misalnya kalian pengen penelusuran, bikin kita monetize dulu ya. Kalau kita udah monetize, mungkin kita akan lakukan penelusuran. Karena biar ada tim yang bisa kita hire untuk bantu kita penelusuran. Karena tim di belakang layar itu nggak ada gitu. Iya. Jadi ketika penelusuran kan butuh lebih banyak tim gitu. Jadi makanya kalau udah ke monetize, mungkin kita akan melakukan penelusuran. Wah, ini janji loh. Iya, janji. Wow. Nggak apa-apa, tapi kan nunggu monetize ada ya? Duit buat kita hire. Kalau misalnya kita ada duit buat hire ya nggak bisa. Makanya untuk mata-mata yang memang benar-benar pengen kita berkembang, support kita, share, subscribe supaya kita bisa ke monetize, tonton berkali-kali tayangan kita, jadi biar share ya, jadi biar kita pun juga bisa ke monetize, terus juga kita juga bisa nge-hire orang untuk kita mulai penelusuran. Nah, balik lagi, kalau misalnya teman-teman sadar, kita tuh dari kemarin itu biasanya kita ketika kita sudah cerita, kita akan kasih sebenarnya sedikit nasihat ya. Karena gini, secara agama maupun secara sebenarnya ini secara horor atau orang pada bilang mistis gitu, sebenarnya relate gitu kan. Dimana ketika tadi kita berbuat dosa, kita ada namanya dosa turunan, itu juga relate. Kayak misalnya sekarang juga iri dengki
itu juga jadi penyakit Iya. lain tuh relate. Terus Betul. juga pesugihan, kejawen, Iya. sama yang lainnya itu kan relate. Relate. Sebenarnya di dalam ajaran apapun juga sebenarnya dibahas gitu kan. Dan kita selalu ngomong ya hati-hati kita kalau misalnya untuk berbuat, karena ada ada yang kita tabur itu juga kita akan Kita tuai. juga ya sama dengan kayak misalnya kita membuat kebaikan ya kan. Kalau kita sering banyak membuat kebaikan baik sama orang ya kan, kita kasih tidak ada timbal balik gitu, tidak mengharapkan timbal balik gitu, itu juga sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita dan anak-anak kita loh. Betul. Bukan cuma hidup kita doang. Nah sama halnya dengan kalau kita berbuat dosa gitu, ada sisi baik dan sisi buruknya. Nah, ibarat yin yang lah, iya, hitam dan putih. betul. Nah itulah namanya pilihan ya. Iya. Pilihan kalian lah, maunya yang mana gitu, mau yang instan, Apa ya? mau yang lama. emang kalau yang lama itu emang jalannya berliku-liku. Kalau mau curcol ya, Betul. kita udah bertahun-tahun di YouTube, kan aku mau monetize. Ini udah sebenarnya channel kita udah keberapa ya? Ini channel ketiga. Iya. Sebelumnya kan gue punya awalnya OKB, Hmm. terus yang kedua Enoki, yang terakhir ini cerita mata. Iya. Itu nggak ada yang komunitas. Sempat kita ngomong begini, kalau kita nggak kayak orang lain ya satu video Iya langsung betul, viral. langsung viral. Ya kenapa gitu? Cuman kan kita tahu bahwa sesuatu yang instan itu mungkin akan membuat kita sombong. Betul. Apalagi tadi aku bilang aku punya bakat sombong, kan aku langsung tinggi juga hati. kayaknya. Mungkin Tuhan membuat kita bekerja keras dulu sampai ini udah tahun ketiga kita ber-YouTube Iya, ya. betul. Kita belum dikenal, kita juga belum punya penggemar, kita belum ada yang nonton yang konsisten ke kita. Ya mungkin Tuhan lagi mendidik kita supaya kita bisa menjadi seseorang yang baik. Yang tidak membuat sebuah konten hanya untuk hiburan. Iya. Bahkan hiburan itu membohongi publik pun juga nggak apa-apa. Nah ini udah mulai clue nih. Iya. Clue untuk episode berikutnya, membohongi publik. Kita selalu gitu ya. Iya, episode selanjutnya langsung ada clue. Iya, betul. Pinter ya kita nyambungin. Ngebohongin publik kenapa? Ingat gak gue pernah ngomong kadang-kadang yang di episode sebelumnya yang pertama, dingin. Aku sakit, aku basah gitu. Aing teh saha. Iya. Pembohongan publik. Iya, iya. Oh yang channel sebelah. Ya. Oh iya. Tapi kita nggak bisa sebut ya, karena memang kebanyakan kan banyaknya seperti itu ya. Banyak banget yang Banyaknya kayak seperti gitu. itu. Jadi itu resiko-resiko mereka gitu. Apa yang mereka perbuat menurut konten mereka itu terserah mereka. Cuman Iya. memang di kita tidak mau yang namanya pembohongan publik. pembohongan publik. Demi konten, demi rating kita membohongi publik, itu kita nggak mau. Iya. Kalau memang nggak tahu ya kita kan ngomong nggak tahu. Iya. Kayak tadi kan kamu bilang nggak tahu kan? Ya udah nggak tahu gitu. Konsekuensinya gede. Betul. Karena berbohong kan? Iya. Nah, bohong kan dosa juga. Bagi kita dosa nggak ada dosa kecil dosa besar kan? Sama gitu. Ya udah. Jadi kita akan membahas tentang episode berikutnya tentang Pembohongan ya publik. pembohongan publik, indigo palsu sama indigo yang beneran itu gimana? Hmm. Nah, itu sebenarnya pertanyaan dari mata-mata. Salah satu viewers kita. Viewers kita kan mata-mata kan. Jadi mata-mata kirim DM ke aku, Kak bahas ini dong, aku mau nanya gitu. Jadi ya kita bahas di episode berikutnya tentang yang tadi indigo palsu dan indigo. Dia ada banyak pertanyaan sih, termasuk bagaimana cara ada nggak seseorang yang bisa wujudnya di sini rohnya melayang-layang. Gitu. Bukan kuyang ya, beda lagi. Kuyang ada lagi gitu. Nah itu nanti akan dibahas di situ karena itu salah satu pertanyaan dia. Oke, jangan lupa apa? Like, Komen, and subscribe. serta share. Ingat ya, kita punya janji kalau misalnya monetize nggak, kalau 1000 subscriber kalau berapa ratus ribu subscriber ya kita ajak si penasihat kita, lupa gua berapa ratus ribu ya, lupa pokoknya 100.000 10.000 subscriber kita bawa si penasihat kita ke depan. Udah ngobrol belum di belakang dengan dia? Udah dia ngomong. Oh, dia ngomong Di depan layar. Entah mungkin dia nutupin pakai topeng atau apa. Ya kan? Ya, ntar dia datang di depan layar. Kalau 10.000 subscriber. Nah, jadi kita yang kedua kalau ke monetize ya. Kalau ke monetize terus juga kita bisa ada uang untuk hire orang, kita akan mulai penelusuran. Ya pasti kalau penelusuran kita pasti akan minta bantuan penasihat kita sih gitu, karena
Nggak mungkin juga cuma kita berdua, Bu. Tekotek saya. Karena aku walaupun anak indigo, saya takut hantu. Tetap kan? Tetap takut hantu. Iya, wujudnya kan macem-macem. Serem sih kalau misalnya ngeliat kayak ular gitu kan. Sekarang lagi berinding nih. Kan dari tadi juga udah panas. Udah keringetan. Oke. Sampai jumpa di konten berikutnya. Cerita mata.